jadi sesak, saya buka maskernya ya. Jadi karena maskernya tidak masker standar, sehingga agak merepotkan ketika harus bernafas ulang. Jadi saya minta izin, tetap seperti himbauan dari moderator tadi, bagi saudara-saudara yang berada di ruangan sendiri, silahkan bisa membuka masker, tetapi yang berada dalam satu ruangan itu lebih dari 2 orang, tetap menggunakan masker. Di ruang saya ini ada 4 orang, ya, 2 dosen dan 1 mahasiswa. Jadi saya tetap menggunakan, tapi saya jaraknya lebih dari 2 meter, ya, dan di pinggir saya ada jendela, saya minta izin untuk membuka, ya. Oke, kita lanjutkan. Dalan muda yang berbahagia. Jadi perkenalan dosen, kita mulai dari dosen pendidikan vokasional teknologi otomotif. Nanti saya awali dari saya dulu, perkenalan singkat, ya, supaya katanya kalau siapa tak kenal maka ta'aruf, begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan perkenalan singkat yang nanti akan disambung, ya, interaksi kita selama kurang lebih, bukan lebih ya, ya kalau kurang boleh, ya, tetapi kalau lebih jangan nanti adik-adik dahlan muda menuntut ilmu di PVTO dan PVT-UAD itu tidak lebih dari 8 semester, maka mungkin nanti akan lebih, ya, bukan hanya mungkin, tapi nanti akan lebih kenal dengan para dosen. Jadi nanti saya minta dari PVTO, saya mulai dari saya dulu, ya, kemudian masing-masing akan memperkenalkan secara singkat, ya, masing-masing dosen. Baik, yang pertama dari saya, jadi saya namanya sudah pada tahu ya, saya Budi Santoso, ya, alhamdulillah mendapat amanah 2 putra dan 3 putri, ya, jadi kalau total 5, ya. 2 orang sudah selesai S1, 2 orang masih kuliah, dan 1 masih SMA kelas 3. Kemudian 1 istri tentu ya. Kemudian dulu juga dari STM, ya, alumni STM Pembangunan Semarang, jurusan otomotif, ya. Kemudian tahun 80 masuk ke IKIP Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi UNY, juga prodi atau jurusan pendidikan teknik otomotif, ya. Lulus tahun 85, 86 bertugas sebagai guru di Ambon non jauh di sana. Ya, mungkin dahlan muda ada yang dari timur ya. Selama 15 tahun, kemudian singkat cerita mutasi ke Jogja sampai 2016. Jadi masa kerja saya sebagai guru 30 tahun, tapi karena panggilan dari UAD, saya kemudian menempuh, ya, pensiun dini sebagai pegawai negeri sipil, dan sekarang home base saya sebetulnya di S2 Pendidikan Vokasi Guru. Jadi adik-adik Camaba, dari adik dahlan muda nanti sudah ada peluang untuk S2, ini sekaligus promosi ya. Nah, sebagai guru, alhamdulillah saya menekuninya dengan dengan enjoy. Apa buktinya enjoy? Selama 15 tahun saya di Ambon ya enjoy saja ya, karena sebetulnya saya tidak ingin pindah, tapi karena kondisi akhirnya saya mutasi ya. Saya kira perkenalan saya seperti itu, dan sekarang diamanai 2 prodi. Ini bukan karena apa, karena memang tugas dari Pak Rektor amanah ya. Saya di PVTO sebagai Kaprodi, di PVTE sebagai PLT. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan sudah ada yang menggantikan. Demikian perkenalan singkat dari saya, nanti lebih jauh akan kita tambahkan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada para dosen, mulai dari dosen PVTO, monggo yang urut sepuh atau urut dekat dengan saya. Pak Arief Kurniawan, monggo silakan. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Arief Kurniawan. Di sini ada 3 Arief ya. Jadi nanti jangan sampai tertukar, saya Arief yang nomor pertama. Seperti itu. Saya mengajar di PVTO. Nah, saya sebelumnya di SMK. Di SMK mungkin di sini saya lihat ada yang
dari SMK yang pernah saya ajar di sana. Itu. Saya S1 di UNJ, kemudian saya tutup aja. S2 saya di UNJ juga, Pendidikan Teknologi Kejuruan, yang di UAD itu juga ada PGV, seperti itu. Pengalaman mengajar saya di SMK hampir 7 tahun. Itu. Status saya menikah, memiliki 1 anak dan 1 istri, sama seperti Pak Budi. Itu ya. Baik dari saya, mudah-mudahan nanti kita bertemu di kelas secara langsung di Universitas Ahmad Dahlan tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Arif Kurniawan. Lanjut, monggo Mas Purnawan. Pak Purnawan. Saya biasa panggil dosen-dosen ini Mas ya. Monggo Pak Purnawan, mute-nya diaktifkan. Mic-nya belum aktif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purnawan, cukup singkat saja. Kebetulan saya juga diamanahi istri 1, kemudian anak 3. Kecil-kecil gini, tapi udah punya anak 3. Kebetulan saya dulu juga basicnya dari SMK Otomotif, lulus tahun 2003, kemudian daftar kuliahnya di UNJ tahun 2004, karena dulu langsung mau daftar tidak punya uang, ternyata uang. Kemudian lulus D3 tahun 2007, kemudian lanjut ke S1, lulus tahun 2009. Kemudian habis itu langsung alhamdulillah langsung ngajar di SMK di Jogja, tapi cuma sampai bulan Desember, kemudian karena tertantang, kok di Jogja ngajar nggak ada tantangan, saya akhirnya ngajar di Jawa Barat, di Cirebon. Dari Desember 2009 sampai Juli 2011. Kemudian karena kok teman-teman pada kuliah S2, akhirnya saya juga ikut S2, melanjutkan S2 di UNJ, kemudian sambil ngajar juga di Jogja. Jadi kebetulan ngajarnya dari 2009 sampai 2018, jadi lumayan. Kemudian di sini saya juga dosen otomotif, ngajar listrik dan elektronika otomotif. Sementara cukup sekian. Perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnawan, kecil-kecil rawit ini ya. Sudah punya amanah 3 anak. Kayaknya mau nambah lagi nih nadanya ini ya. Selanjutnya monggo Pak Arif Samsudin. Sudahkah hadir? Belum. Oh belum ya. Belum muncul ini. Lanjut Pak Dr. Bambang Sudarsono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang, selamat bergabung Dahlan Muda di jurusan PVTO dan PVTE. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Budi Santosa. Nama saya Bambang Sudarsono, asli Sleman. Ya. Untuk pengalaman saya kuliah dulu background-nya agak menyimpang dari SMA dulu ya. SMA 4 Yogyakarta, terus D3-nya di Otomotif UNJ, lulus 2006, setelah itu S1 lulus 2008, lanjut S2 lulus 2010 dan lanjut S3 lulus 2016 ya. Anak 2 putra-putra, istri 1. Untuk pengalaman bekerja, ya, saya 2006 lulus D3, ngajar di SMK Muhammadiyah 1 Salam Magelang sampai 2010. Setelah itu
ngajar di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan 2020 pindah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Seperti itu perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat bergabung dan sukses berkah untuk menuntut ilmunya kepada semua dahlan muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sudarsono. Kalau lihat bodinya SMA 4 itu olahragawan kayaknya ini ya. Iya, Pak. Punya pengembangan olahragawan, tapi di sini nanti ada dosen elektro yang olahragawan juga ini ya, sudah ban hitamnya hitam pekat kalau nggak salah nanti perkenalan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan perkenalan Pak Arif Samsudin, belum datang? Belum masuk kah? Oke, tolong dihubungi Pak Arif. Selanjutnya kita perkenalan, kita kesempatan kepada para dosen pendidikan vokasional teknik elektronika, dimulai dari yang paling cantik dulu. Ya, monggo Mbak Pramudita, Mbak Dita. Ya, Bu, nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk mahasiswa baru Dahlan Muda, program studi Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif dan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Perkenalkan, nama saya Pramudita Budi Astuti. Asal saya Yogyakarta, tetapi lama tinggal di Palembang. Jadi, saya SMA di Palembang, kemudian S1 di UNY tahun 2010, kemudian lanjut S2 juga UNY Pendidikan Teknik Elektro, S1 Pendidikan Teknik Elektro UNY dan S2 Pendidikan Teknik Elektro UNY. S2 2015 lulus 2018 dan alhamdulillah di tahun 2020 bergabung di Universitas Ahmad Dahlan di program studi PVTE. Untuk status, alhamdulillah sudah menikah. Dan untuk para murid nanti, mahasiswa nanti di PVTE, nanti bertemu saya di mata kuliah pengantar pendidikan vokasi dan gambar teknik elektronika. Cukup sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pramudita, atau sering saya manggilnya Mbak Dita ya, nggak apa-apa ya, biar akrab lah. Ya. Ini termasuk tim pendiri PVTE ini ya, termasuk tadi yang otomotif, tim pendirinya itu Mas Arif Kurniawan dan Mas Purnawan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ya. Pak. Lanjut kepada selanjutnya yang paling dekat dengan saya ini, yang paling bungsu, ya, monggo Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saya asli Karanganyar, Solo. Daerahnya Solo kan sepertinya, yang PVTE. Dan statusnya masih menikah. Kemudian besok yang PVTE saya mengampu teknik digital dan rangkaian listrik. Saya dulu S1 dari SMK dulu ya. Saya dulu SMK-nya di SMK Negeri 2 Surakarta atau S1 dulu saya ambilnya TKJ komputer jaringan. Kemudian S1 saya ambil mekatronika. Kemudian S2-nya saya di elektro. Sekian kenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nih menikahnya nih, Mas Adi? Ya, cepat-cepat, Pak. Jangan nunggu, apa mau nunggu mahasiswi nih? Ya, Pak. Oh, baik, terima kasih Mas Adi. Kita doakan segera ya untuk berkeluarga. Nanti kalau semakin lama kok menyesal kok nggak dari dulu begitu ya. Lanjut kemudian Mas Pak Bari, monggo Mas Bari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya bagus nih, Pak? Ya, Bagus. bagus. Ukuran sini bagus. Oke, nama saya Bari Nur Setianto. Saya lahir di Lampung, ya toh. Terus kemudian 2006 kuliah di UNY, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. 2011 saya kerja di perusahaan-perusahaan, terus kemudian pindah-pindah sekolah ya, dari Kalimantan, ada yang SMK biasa, juga pernah di SMK penerbangan. Terus kemudian 2014 saya melanjutkan S2 di UNY, ya, Pendidikan Teknologi Kejuruan, itu konsentrasinya Teknik Elektro. Lulus 2018. Ya. Saya sudah menikah, alhamdulillah udah 2 anak, 1 putra, 1 putri. Nggak tahu kalau besok nambah lagi. Oke, kepada mahasiswa PPTE, pesannya saya yaitu mari kita berkarya, berkontribusi, dan menjadi seseorang yang berkarakter, ya, nanti jadi seseorang yang berkarakter. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bari mengenalkan diri. Lanjut yang terakhir Mas Fanani, monggo. Adakah sudah hadir? Tadi tak lihat ada. Sudah ada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Arif Gozali, saya dosen PPTE yang nanti akan mengampu pelajaran pemrograman. Saya sama seperti Pak Budi, yaitu dulu lulusan dari STM Pembangunan, tapi jurusannya lain. Jurusan saya elektronika industri. Kemudian setelah itu saya bekerja di pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, PT Buma. Kemudian saya melanjutkan S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Negeri Yogyakarta maksud saya, jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika. Setelah itu saya masuk ke industri. Jujur ya, di sini tuh lulus SPD itu tidak mesti bisa jadi guru, bisa juga kerja di industri. Seperti saya dulu pernah kerja di SMC Pneumatik. Di situ saya jadi manajer marketing seperti itu. Kemudian saya di Net TV. Di Net TV itu juga menjadi teknisi di broadcasting. Kemudian yang terakhir saya bekerja di PT Game Love Indonesia sebagai developer dan tester game seperti itu. Kemudian di situ saya lanjut S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengambil teknik elektro. Dan yang terakhir saya bekerja di Universitas Ahmad Dahlan. Setelah itu. Cukup dari saya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fanani telah memberikan testimoni yang nanti juga akan saya sampaikan kepada para dahlan muda bahwa sebagai alumni ya pendidikan vokasi jurusan apapun bisa bekerja di industri ya. Tadi ada yang lupa belum dikenalkan, Mas Fanani ini juga sama statusnya sama dengan Mas Adi, cuman bedanya sudah lamaran ya. Betul ya Mas Fanani? Oh ya udah. Betul sekali Pak Budi. Oh betul sekali. Tinggal kita tunggu undangannya nih. Ya, ada beberapa teman saya ngundang lewat online katanya. Baik, terima kasih juga kita doakan semoga semuanya lancar. Terima kasih Mas Fanani. Kemudian yang berikut tadi belum bergabung, apakah sekarang sudah masuk? Mas Arif Samsudin. Kok tak lihat namanya belum muncul? Sudah ya?
Oh, Lenovo. Mari silahkan Mas Arif Samsudin dari dosen PVTO. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dahlan Muda. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pertama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Arif Samsudin. Saya bermula dari D3 untuk latar belakang pendidikan. D3 Teknik Mesin di UNY, kemudian S1 juga Teknik Mesin, kemudian S2 juga di UNY. Terus kemudian setelah lulus S2 mengajar di 2 tempat, di SMK Muhammadiyah, kemudian di Gantiwarno. Setelah itu baru bergabung bersama UAD. Untuk semester 1 nanti untuk yang teknik otomotif nanti akan bersama dengan saya mengajar untuk alat dan perlengkapan kerja. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsudin, ya, sama statusnya rata-rata sebagai guru dulunya sebelum jadi dosen. Jadi ada 2 yang sebelum menjadi guru di industri. Baik, terima kasih. Ada satu lagi tenaga kependidikan, tapi saya lihat belum, masih dalam perjalanan ini ya. Adminnya kita, PVTO dan PVTE itu Mas Kosa, ya, tapi nanti nyusul. Baik, Dahlan muda semuanya, juga ada Dahlan senior di sini. Kita akan masuk pada termin yang kedua, yaitu saya akan memperkenalkan program-program di PVTO dan PVTE. Jadi saya mohon maaf ini harus saya gabung karena waktunya juga singkat, ya. Akan kita agak percepat, ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya? Sudah, terima kasih. Full screen nggak mau? Oke, terima kasih. Jadi PVTO dan PVTE ada sedikit perbedaan kepanjangannya. Kalau PVTO pakai teknologi, kalau PVTE T-nya itu teknik, ya. Jadi mohon diperhatikan. Kalau kemarin waktu P2K Budekan menyebut salah ya wajar karena ini panjang sekali ya, hampir sama. Ya. Oke. Nah, visinya saya kira mirip-mirip ini ya. Jadi nanti semuanya harus hafal, ya. Para dahlan muda dan dahlan senior itu harus hafal, ya. Yaitu PVTO mempunyai visi menjadi program studi integratif yang islami, unggul dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berwawasan global, serta menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam bidang pendidikan teknologi otomotif. Jadi ada 3 kata kunci di situ, yaitu unggul dalam integratif secara islami, ya, kemudian mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kemampuan untuk siap bekerja di bidang otomotif tentunya. Ya. Jadi cara menghafalnya nanti walaupun tidak keluar di mata kuliah, ya, itu minimal kata kuncinya itu dipahami, bukan hanya dihafal. Dipahami bahwa visi PVTO itu adalah menyiapkan lulusan yang memiliki pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berwawasan global, ya, serta didasari oleh nilai-nilai Islami. Demikian juga visi PVTE, ya, itu sama, yaitu bahwa menjadi program studi yang unggul, ya, di bidang elektronika, ya, nasional maupun internasional, dan menghasilkan lulusan yang kompeten, ya, dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektronika yang memiliki wawasan global, islami, profesional, dan berjiwa
Technopreneur. Jadi mirip-mirip dengan redaksi yang berbeda, bahwa ternyata visi PVTO dan PVTI ini adalah menyiapkan lulusan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islami, serta memiliki sikap kerja untuk berwirausaha. Kalau kita simpulkan seperti itu. Jadi istilah technopreneur ya, itu juga memiliki jiwa berwirausaha. Oke, ya. Kemudian misinya ini saya tidak akan bacakan. Jadi untuk meraih visi itu angan-angan, cita-cita. Ya. Nanti kalau visinya sudah tercapai, mesti visinya akan dirubah. Jadi misinya pokoknya caranya supaya kita bisa mencapai visi tadi, caranya ada 4 untuk PVTO dan 5 untuk PVTI. Ya. Jadi prinsipnya adalah dalam proses pembelajaran atau perkuliahan ya, itu dinilai atau kita tetap memperhatikan nilai-nilai akhlakul karimah ya, berkarakter nasional dan dengan entrepreneurship ini tetap kita junjung ya. Jadi itulah misinya baik PVTO maupun PVTE, walaupun yang PVTO 4 PVTE 5 itu tidak jauh berbeda ya. Jadi lulusannya harus memiliki sikap yang karakter yang baik ya, berwawasan global tapi juga dilandasi nilai-nilai Islami. Ini sesuai dengan visi dari fakultas FKIP maupun UAD. Nah, tujuannya ya ini adalah ada masing-masing ada 4 hampir sama, yaitu ya tujuannya menyiapkan lulusan yang menguasai pendidikan vokasional teknologi otomotif ya, dan seterusnya. Saya tidak akan baca, ini banyak ya. Jadi intinya tujuan program studi adalah setelah punya visi, punya misi bagaimana cara mendapatkan atau mencapai visi, maka tujuan program studinya adalah poin-poinnya yang saya sampaikan pada PowerPoint ini ya. Intinya bahwa kita harus menyiapkan lulusan ya, PVTO maupun PVT ini memiliki sikap yang baik, sikap karakter yang baik, tetapi juga terampil ya, profesional dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan, tidak hanya Tridharma perguruan tinggi, karena di PTN UAD ini adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah, maka catur dharma yang keempatnya adalah dharma yang keempat adalah berkiprah di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi adik-adik nanti para dahlan muda kita akan fasilitasi untuk aktif juga di Muhammadiyah, kalau di kampus ya minimal di IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan saya dulu waktu di Maluku pernah menjadi ketua DPD IMM Maluku ya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama sharing kegiatan untuk menguatkan ya persiapan menjadi lulusan yang baik. Baik, para dahlan muda yang berbahagia, ini hanya saya ambil mata kuliah pada semester 1 ya, sehingga diharapkan nanti adik-adik bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Sama PVTO maupun PVT itu masing-masing 20 SKS untuk semester 1 ya. Jadi mata kuliahnya ada yang 8 untuk PVTO dan 10 PVTE. Jadi saya kira nanti masing-masing akan mengikutinya ya, tetapi di sini perlu nanti akan saya tambahkan sedikit tentang isu-isu yang sekarang ini sedang berkembang, yaitu Merdeka Belajar ya. Singgung sedikit walaupun kita nanti untuk pelaksanaannya harus menunggu peraturan rektor, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan itu. Jadi intinya pada semester 1 nanti adik-adik walaupun ini sistemnya sistem SKS ya, satuan kredit semester, tetapi sementara adik-adik mengambilnya satu paket ya. Jadi nanti seperti itu ya, semester 1 harus semuanya diambil mata kuliahnya ya, termasuk AIK. Kalau dulu AIK pada semester 1 itu ada Al-Qur'an dan hadis yang harus dilewati ya. Nah, ini ada adik-adik yang non muslim ya kalau nggak salah ya.
itu nanti menyesuaikan, ya. Ya, saya kira untuk mata kuliah seperti itu, ya. Nah, apa prospek kerja lulusan PVTO maupun PVTE? Ini juga mirip, sama-sama 6. Ya. Yang pertama itu menjadi guru, ya, di bidang otomotif dan elektronika. Ya. Kemudian juga bisa menjadi prospeknya menjadi instruktur di training center perusahaan. Tadi sudah ada testimoni sedikit dari Pak Fanani dan Pak Bari yang setelah bekerja di industri, ya, biasanya teman-teman lulusan pendidikan itu di divisi training center. Hampir semua perusahaan kelas menengah ke atas itu pasti memiliki training center, ya. Jadi teman-teman saya juga sekarang lulusan S1-nya banyak yang bekerja di industri menjadi instruktur di training center, termasuk menjadi instruktur di BLK. Kalau adik-adik dahlan muda mengenal BLK itu Balai Latihan Kerja Kepunyaan Kepnaker, ya, mungkin ada yang pernah berinteraksi. Ya. Kemudian juga lulusan atau prospek kerjanya bisa menjadi service manager maupun teknisi. Ya, jadi kalau lulusan SMK itu sekarang berdasarkan aturan KKNI tidak bisa menjadi service manager. Ya, lulusan SMK itu KKNI-nya hanya level 2. Untuk menjadi service manager minimal itu D3. Maka adik-adik nanti kalau lulus dari PVTO maupun PVTE, ya, di samping bisa menjadi teknisi tapi juga menjadi service manager atau service advisor. Ya, manajer di bidang servis atau penasihat di bidang servis, ya, itu adalah peluang prospek kerja saudara-saudara baik di bidang otomotif maupun elektronika. Yang tidak kalah menariknya adalah prospek menjadi wirausaha atau tadi disebut di elektronika teknopreneur bidang elektronika. Ini peluangnya sangat besar. Nanti juga saya sampaikan di era industri 4.0, ya. Ini peluang-peluang wirausaha sangat besar. Yang tidak kalah menariknya tadi juga ada testimoni bekerja di perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD, swasta maupun asing. Dan yang terakhir tadi sudah disinggung di atas nomor 1 yaitu menjadi guru, ya, itu sebagai PNS. Nah, itu secara singkat perkenalan prodi, tetapi saya ingin mengajak adik-adik semua, ya, untuk memiliki wawasan yang agak luas tentang isu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya. Sekali lagi, walaupun prodi kita itu secara kurikuler belum menerapkan ini, saya yakin cepat atau lambat, ya, kita nanti akan harus melaksanakan karena ini merupakan kebijakan Bapak Mas Menteri, ya, Mas Menteri, ya, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tujuannya adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini kata merdeka ini apa suka-suka atau seperti apa nanti kita lihat, ya, dari presentasi saya yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menambah, ya. Kalau kemarin adik-adik waktu di SMA dan SMK kan sudah dikenalkan Merdeka Belajar, ya. Jadi kalau di sini juga nanti akan ketemu itu, ya. Nah, tantangan industri 4, ya, dan komunitas society ini sudah masuk 5.0, ya. Ini adalah era disrupsi teknologi. Apa itu artinya disrupsi? Itu penghilangan, ya, seperti ya akhirnya hilang gitu, ya. Jadi di sini ada tenaga kerja yang akan digantikan oleh robot atau artificial intelligence, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, itu ada alih profesi, ya. Contohnya sekarang ini, ya, sudah berupa online, ya, taksi online. Orang punya mobil sudah mikir sekian kali, kecuali orang-orang yang punya hobi, ya. Lebih baik kita mobilnya banyak, supirnya banyak, tinggal tekan Gojek, Grab gitu aja, ya. Demikian juga tentang hal-hal yang sifatnya big data, ya. Jadi data-data yang tersimpan secara besar begitu, ya, kita bisa menggunakannya atau bisa menggunakannya
melalui big data itu. Tetapi memang harus punya ilmunya. Ya, nanti adik-adik akan diajarkan, ya, terutama bagi adik-adik dahlan muda yang di pendidikan vokasional teknik elektronika, walaupun di PVTO juga akan diajarkan. Nah, apa dampak positifnya? Ya, pada tahun 2045 itu Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi, di mana pada tahun itu ya jumlah warga negara atau manusia yang usianya produktif dari 18 tahun sampai sekarang masa produktif itu bisa sampai 65, itu lebih banyak dari manusia Indonesia yang usianya bukan produktif. Ya, ini peluang. Ya. Nah, disitulah kemudian bonus demografi, kalau kita sebagai bangsa Indonesia bisa memanfaatkan, maka akan mencapai, ya, ada peluang pekerjaan 27 sampai 46 juta pekerjaan baru, ya. Walaupun ada 23 juta pekerjaan yang hilang, ya, karena disrupsi tadi, ya, hilang, ya. Sekarang pegawai-pegawai banyak yang di PHK karena semua pekerjaan digantikan oleh robot. Ya, kalau adik-adik masuk jalan tol sekarang nggak ada lagi yang jaga, ya, semua pakai kartu. Ya, nanti di bank juga begitu. Ya, adik-adik mungkin punya rekening di bank tapi nggak pernah antri karena pakai ATM, bahkan sekarang pakai mobile banking. Ya, jadi tidak perlu lagi pegawai-pegawai yang seperti 5 tahun yang lalu, ya, atau sebelumnya. Nah, tapi ada peluang pekerjaan yang sangat baru, ya, sekitar 10 juta pekerjaan baru, ya, dan sekarang sudah dimulai baik di sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Itu, ya. Nah, permasalahan bagi kita, kalau tadi saya sampaikan Indonesia akan memasuki bonus demografi kurang lebih pada tahun 2045, sekarang 2020, kurang 25 tahun lagi, ya, masanya adik-adik usia produktif, ya, ternyata sekarang ini sarjana itu ya yang nganggur menurut data statistik BPS 2019 itu 5,67%, yang dari SMK memang tinggi ini, ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini data-data pengangguran yang ada di Indonesia atau data komposisi pegawai. Sebelah kanannya itu adalah komposisi pegawai memasuki sektor tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja yang memiliki pendidikan SD ke bawah. Ya, 39,66% itu para pegawai di Indonesia, ya, karyawan di Indonesia itu memiliki pendidikan SD ke bawah. Sedangkan yang sarjana S1, S2, S3 itu 9,7%. Nah, ini tantangan bagi kita semua, ya. Jadi kalau bicara tentang tenaga kerja itu baik di industri level internasional, industri nasional, dan jangan dilupakan home industry. Ya, home industry juga industri. Jadi sekarang ini peluangnya malah lebih banyak home industry. Kemudian syarat-syarat bisa memasuki era seperti itu perlu adanya penguatan karakter, ya, yang diinisiasi dengan 6CS, ya. Jadi kalau zaman seperti sekarang ini, kalau tidak memiliki keterampilan 6 itu tadi yang diinisiasi dari computational thinking, yaitu berpikir yang secara komputasional, ya, yang meliputi literasi data dan literasi teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan membaca serta menggunakan big data. Kemudian juga bisa memahami cara kerja mesin. Jadi otomotif pun nanti juga tadi sudah disinggung, ya, mungkin mobilnya sudah bisa jalan sendiri, ya, tidak perlu sopir lagi, ya, memang ada syaratnya. Dan insya Allah nanti di PVTO ada kurikulum tentang itu, ya, ada semester 5 atau semester 7 itu adalah mobil listrik dan istilahnya mata kuliahnya, jadi lupa saya. Jadi mata kuliah tentang self driver, jadi berjalan sendiri tanpa sopir. Saya kira ini sudah banyak dikembangkan juga. Nah, yang kedua tadi adalah tentang karakter kreatif. Jadi kita dituntut
untuk memasuki dunia yang sedemikian cepat kemajuannya, maka kita harus kreatif. Termasuk critical thinking, nanti akan diajarkan bagaimana berpikir kritis. Yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Sekarang ini tidak ada Superman, yang ada super team. Ya, maka adik-adik nanti akan diajarkan bagaimana berkolaborasi, tidak hanya dengan rekan di satu prodi, tetapi dengan prodi lain, bahkan kita harus membangun kolaborasi dengan masyarakat secara luas. Nah, untuk itu perlu dibutuhkan C yang kelima adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi ini sangat penting, ya, sehingga diharapkan keenam-enamnya nanti termasuk compassion itu juga harus kita latihkan, ya, secara secara khusus begitu, ya, walaupun tidak ada mata kuliahnya secara khusus, tapi tentu kita akan mempersiapkan, membekali para dahlan muda ini memiliki karakter seperti itu. Nah, ini kebijakan Kemendikbud tidak akan saya singgung secara detail. Yang jelas bahwa sekarang ini di Kemendikbud, ya, dituntut, ya, dalam semua rencananya itu harus memiliki karakter yang unggul, ya. Adik-adik dahlan muda harus unggul bidang apapun, ya. Adik-adik, ya, tadi saya sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ya, bahwa Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik. Ya, unggul, khaira ummah. Ini adalah karakter unggul, ya. Jadi khaira ummah itu syaratnya 3 kalau Ali Imran 110, yaitu yang pertama adalah amar ma'ruf. Nah, dan nahi mungkar, ya, 2 nahi mungkar. Itu adalah visi misi daripada Persyarikatan Muhammadiyah, ya. Jadi sebagai mahasiswa UAD harus memiliki karakter unggul, yaitu syaratnya apa? Memiliki kemampuan untuk menebarkan kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, ya, dan juga nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mungkin gampang, artinya gampang tergantung individu kita. Tapi kalau nahi mungkar itu dibutuhkan kolaborasi, ya, dan risikonya tidak mudah, ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Untuk mencegah kemungkaran itu dibutuhkan kolaborasi tadi. Alhamdulillah melalui PTM, UAD ini salah satu PTM dan bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah itu memiliki visi juga untuk kemajuan secara bersama atau kemajuan secara internasional. Nah, yang ketiga syaratnya tadi adalah, ya, wa tu'minuna billah. Ya, syarat ketiga setelah amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, nahi mungkar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, cegah dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan tangan. Kedua, kalau nggak bisa pakai lisan. Yang ketiga, dengan doa, walaupun selemah-lemah iman. Ya, maka wa tu'minuna billah ini menjadi syarat yang ketiga supaya menjadi karakter unggul, menjadi khairu ummah, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh menduakan kalau dalam hal syariat atau tauhid begitu, ya. Nah, ini karakter unggul, ya. Jadi disitulah kemudian akan muncul budaya akademik yang kolaboratif dan kompetitif. Ya. Nah, saya juga tidak akan menyinggung semuanya, memang bukan Kampus Merdeka, tapi di poin 4, ya, Kemendikbud itu memiliki kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi nanti adik-adik akan diberi kesempatan, tapi ini sekali lagi, ini baru awal, ya. Nanti ada peraturan rektor tentang merdeka belajar. Tapi Kemendikbud mencanangkan ada 3. Kemarin kita dari Prodi PVTO mengajukan program, tetapi belum bisa disetujui karena akreditasinya masih baru berdiri, ya. Tapi intinya tetap kita harus siap. Seperti apa sih merdeka belajar itu, ya. Nah, ini situasinya seperti ini SKS yang dulu, ya, dipahami, ya, kalau satu SKS itu ya setara dengan 50 menit tatap muka, kemudian 50 menit tugas, ya,
dan sebagainya. Kalau praktikum nanti 170 menit. Nah, di sini ya kebijakan barunya itu ya adik-adik belajarnya tidak hanya belajar seperti kegiatan di kampus ya, tapi sekali lagi ini baru wacana ya. Tapi harus siap ya. Jadi itu hak adik-adik nanti kalau UAD sudah ada peraturan rektor tentang Merdeka Belajar ya, karena hak ya, apakah nanti adik-adik akan belajar full di prodi, di UAD saja atau pilihan-pilihan lain, tapi nanti menunggu. Tapi minimal mindset kita ya itu harus seperti itu, harus siap ya. Jadi jam belajar itu tidak hanya di kampus, tapi bisa dilakukan melalui praktek kerja atau magang ya, pertukaran pelajar ya, bahkan proyek di desa, termasuk berwirausaha. Nah, ini nanti akan disiapkan tentu ya, ada syarat-syaratnya ya. Tidak kemudian merdeka suka-sukanya mahasiswa dan suka-sukanya dosen, tentu ada aturannya. Ya, tetapi minimal mindset kita tentang kebijakan Kemendikbud harus kita pahami. Ya. Jadi kalau adik-adik pengen, wah saya mau ambil mata kuliah ini di prodi lain, ya, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Ya, apakah kemudian juga kita di prodi sudah menerapkan atau tidak, itu harus dicatat dulu, diketahui nanti masing-masing dahlan muda kalau sudah masuk kelas ada pembimbing akademik, yaitulah nanti dimanfaatkan konsultasi dengan dosen pembimbing, kemudian akademik dan kemudian kepada kaprodi. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi itu ada 8. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Yang jelas di prodi itu jelas ya, tapi bisa juga pertukaran pelajar. Jadi adik-adik nanti berpeluang bisa melakukan pertukaran pelajar, misalnya belajar di prodi lain di UAD, misalnya ada mata kuliah kewirausahaan, oh ternyata di prodi bisnis dan manajemen atau di ekonomi lebih baik ya, tapi sekali lagi ini ya pelaksanaannya nanti menunggu dan ada syarat-syaratnya. Tapi saya ingin sampaikan di sini supaya mindset adik-adik dahlan muda memiliki mindset yang baru tentang bagaimana pembelajaran Merdeka Belajar itu. Bisa juga ditempuh dengan magang kerja, saya kira ini kalau lulusan SMK sudah tidak asing lagi, praktek kerja. Ya. Nanti bagaimana perkuliahannya, ya tentu makanya ada aturannya, nanti ada syarat-syaratnya. Ya. Ya, dalam bayangan kami, ya kalau adik-adik nanti ya 20 SKS sudah semester, misalnya ketika magang di industri tidak harus ke kampus, perkuliahan teorinya bisa dilakukan secara online. Itu gambaran singkat saja. Ya. Bisa juga melalui penelitian riset, melalui kegiatan kewirausahaan. Ya. Jadi banyak ini ya bentuk kegiatannya. Tapi sekali lagi dari 8 ini ya tidak semuanya akan terlayani. Ya tentu masing-masing kementerian pun mempersyaratkan. Ini prodi ini, universitas ini, perguruan tinggi sudah memenuhi syarat atau belum, ya. Jadi tetapi kebijakan kementerian seperti ini. Ya, berbeda dengan masanya ketika saya kuliah dulu tahun 80-an atau teman-teman dosen yang lulusan tahun 90-an atau 2000-an, tidak seperti ini. Ya, memang dulu saya di IKIP Yogyakarta itu praktek industrinya 6 bulan. Ya, praktek mengajarnya 6 bulan. Jadi 1 tahun ada di luar kampus waktu itu. Ya, sekarang ini kalau nggak salah hanya 1 bulan di sekolah, 1 bulan di industri. Ya, jadi itu gambaran saja. Dulu saya waktu di STM Pembangunan juga praktek industrinya 6 bulan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau jujur kebijakan ini sudah bukan barang baru. Ya, hanya mungkin wadahnya kemasnya yang baru. Jadi praktek mengajar zaman saya tahun 76 menjadi siswa STM itu, ya dulu namanya STM, itu praktek industrinya, praktek kerjanya 6 bulan full. Ya, demikian juga ketika di IKIP itu juga 6 bulan full. Ya, jadi adik-adik nanti berpeluang seperti itu, tapi sekali lagi ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan kalau saya secara pribadi sangat setuju seperti itu. Ya, bahkan saya nanti habis ini kita akan rapat untuk persiapan perkuliahan di prodi, PVTU maupun PVTE. Kita akan sepakati ya di masa pandemi sekarang ini kan adik-adik yang kakak tingkat yang otomotif yang semester 2 kemarin itu banyak dilakukan secara daring.
termasuk yang praktikum. Nah, ini kan orang pendidikan vokasi tidak bisa menerima, ya. Jadi karena hard skill, ya, kemampuan keterampilan itu tidak bisa hanya lihat YouTube, ya, tidak bisa hanya melihat orang praktek kemudian kita bisa, nggak bisa, harus the real job, harus melaksanakan, ya. Nah, itu seperti itu. Saya kira ini tadi kelanjutan saja yang bisa dilakukan, ada 8 tadi, ya. Penjelasannya saya kira sudah saya sampaikan, ya. Mungkin nah ini juga kebijakan Kemendikbud ini menekankan pada entrepreneurial, ya, entrepreneurial mindset atau employability skill. Jadi adik-adik nanti di PVTU maupun PVT akan betul-betul disiapkan, ya, kemampuan kapasitasnya menjadi entrepreneurship. Jadi kalau zaman saya dulu semua lulusan IKIP Yogyakarta, ya, jadi PNS, ya, bahkan ini hanya cerita, ya, saya dulu jadi PNS itu terpaksa, ya, karena mau lari dari PNS nggak bisa. Sekarang kan berbeda, jadi memang masanya berbeda. Ya, tapi sekarang kebijakan Kemendikbud itu menekankan pada aspek kapasitas, ya, wirausaha. Jadi maka adik-adik, ya, alhamdulillah ini, ya, adik-adik Dahlan Muda tidak salah pilih, walaupun ada pendidikan, tapi ada vokasinya. Jadi kakinya 2, ya. Adik-adik bisa menjadi guru, menjadi trainer, bisa menjadi instruktur, tapi bisa berwirausaha. Nanti akan dilatih. Ini kemarin menunggu masa pandemi ini ada teman kolega dosen, ya, Pak Bari, Mas Bari ini kan tinggalnya di Jepara, ya. Ketika ke sini harus karantina mandiri, ya, di tengah-tengah karantina mandiri kemudian berkreasi membuat apa itu Mas Bari? Ya, sensor, ya, pakai sensor, ya, alat untuk cuci tangan tapi menggunakan sensor dan sudah berhasil. Nah, ini salah satu kemampuan untuk inovasi, kemampuan untuk kreatif, dan ini nanti, ya, kalau bisa dijual, ya, dijual. Nah, semua itu adalah untuk memberikan kontribusi pada pembangunan daya saing bangsa. Kita ini sekarang memiliki TKI jutaan, ya. Kemudian income domestiknya juga triliunan. Tapi ya itu tadi sudah saya gambarkan, ya. Tenaga kerja kita yang di luar negeri itu didominasi oleh TKW, ya, tenaga kerja wanita yang walaupun mereka itu sarjana, di sana dianggap unskilled, ya, dianggap tidak punya skill, keterampilan, tidak punya sertifikasi tentang itu, ya. Nah, sehingga dibayarnya murah, ya. 2045 kalau kita nanti mengirim atau tenaga kerja kita keluar, adik-adik keluar negeri, ya bayarannya jelas karena ada standar sertifikasinya. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua itu kita siapkan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan daya saing bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, ini salah satu realita bahwa sekarang perusahaan-perusahaan besar itu ketika merekrut tenaga kerjanya tidak ditanya ijazahmu apa gitu. Ijazah saya dokter isopo, terampil apa, kompeten apa, enggak. Kalau enggak ada kompetensinya enggak akan diterima, ya. Jadi Google, Apple, IBM itu sudah menerapkan seperti itu, ya. Tapi adik-adik bukan berarti salah pilih kuliah di PVTU nanti jadi sarjana atau PVT jadi enggak. Ya, karena nanti adik-adik juga, ya, akan kita bekali dengan kompetensi keterampilan. Ya, di Indonesia ijazah masih penting, masih perlu, ya. Itu kan perusahaan-perusahaan besar walaupun nanti berjalan, tapi yakin pada saya bahwa kemudian setelah mendengar sosialisasi P2K dari Kaprodi terus udah mengundurkan diri, saya nggak usah kuliah, wah itu keliru, ya. Toh yang diutamakan adalah sertifikat. Jadi ketika adik-adik Dahlan Muda kuliah di PVTU maupun PVTE, ya, kami sudah berkomitmen akan memberikan kompetensi, keterampilan, dan nanti dilengkapi dengan sertifikasi. Alhamdulillah UAD sudah punya LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi. Ini tantangan bagi dosen PVTU maupun PVTE untuk mengajukan
skema sertifikasi atau skema uji kompetensi. Teman-teman dosen PVTU sudah kita berikan tugas tahun yang lalu, ya, tapi kok belum dikerjakan. Nah, ini harus segera ya. Ya, ini yang ketawa ini dekat saya, banter banget ketawanya. Jadi nanti akan saya push, ya, termasuk teman-teman PVTE, ya, sudah ada prodinya karena syarat mendirikan skema uji kompetensi harus ada prodi. Ya, saya kebetulan asesor juga di LSP, tapi karena UAD belum punya LSP otomotif, saya nimbrung di SMK saya, LSP SMK 2, LSP 1. Dulu pernah bergabung di LSPTO. Ya, nah seperti itu. Jadi adik-adik tidak salah memilih kuliah di PVTO maupun PVTE, ijazah dapat, sertifikat kompetensi saya jamin bisa dapat. Ya, kalau tidak dapat saya ya lebih baik tidak jadi kaprodi gitu ya. Itu tantangan bagi saya. Nah, general education, literasi manusia, ya. Tadi sudah saya sampaikan menjadi SDM yang berkualitas abad 21 sekarang ini, ya, itu harus memiliki moralitas yang baik, ya. UAD itu menekankan pada moral, ya, Muhammadiyah juga pada karakter, pada akhlakul karimah, ya, memiliki empati, ya, rasa memiliki, ya, tetapi juga toleran dan menjadi problem solvers, ya, bukan problem maker. Ya, jadi adik-adik nanti jangan membuat problem maker, membuat masalah, tapi menjadi solusi, memecahkan masalah, menjadi manusia-manusia yang bisa menyelesaikan masalah. Nanti akan kita latih, ya, akan kita bekali. Ya, alhamdulillah saya sudah punya hubungan baik dengan teman-teman industri, ada yang dari Carvik, ada dari Auto 2000, ada dari Kala Line, Skala Group, ya. Itu sedang menyiapkan kurikulum atau silabus untuk kewirausahaan dulu kita mulai, ya. Nanti akan kita terapkan di PVTO maupun PVTI. Nah, saya kira itu perkenalan dari Karaprodi. Mudah-mudahan waktunya masih ada sisa ini, Mas Moderator. Kita akan dialog begitu ya. Kita akan dialog, kemudian nanti supaya lebih kenal, ya, apa yang saya sampaikan ini bisa diklarifikasi, ya, kemudian bisa ditanyakan. Saya kira demikian sementara untuk waktu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi yang sudah menyampaikan beberapa materinya tentang prodi PVTO dan PVTE. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo untuk teman-teman semua mahasiswa baru, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan nyalakan mikrofonnya dan silahkan bertanya. Kita sering-sering aja di sini. Ya, dipersilakan ya, bisa langsung atau nulis di chat juga bisa, silakan. Mumpung ketemu, boleh tanya kepada dosen juga boleh, kepada saya juga boleh, silakan. Izin bertanya, Pak. Ye. Nama saya Ilham Eko Prakoso. Mau tanya tentang Merdeka Belajar itu nanti ke depannya kan, ini kan belum pasti fix ya Pak, di PVTO ya. Nah, nanti terus kemudian untuk semisal ada pertukaran pelajar gitu, apakah juga pertukaran pelajarnya juga apakah sesama yang minat ke PVTO, terus misalnya saya minat ke informatika gitu Pak. Nanti jadi saya ke informatika, terus yang informatika suka yang ke PVTO gitu. Atau gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Ini langsung Mas Ananda. Bisa langsung ya. Jadi begini, seperti tadi saya sampaikan bahwa Merdeka Belajar ini untuk AD menunggu peraturan rektor. Ya, tapi sudah dikaji, sudah dibahas, ya, sudah disosialisasikan, tinggal menunggu actionnya itu. Cepat atau lambat pasti akan terlaksana. Jadi sekali lagi saya tegaskan, merdeka belajar bagi mahasiswa itu adalah hak, ya, bukan kewajiban. Tapi ketika mahasiswa mengambil dan universitas sudah menetapkan, ya, ada program merdeka belajar, maka universitas kewajiban untuk melayani. Tapi sekali lagi
Merdeka Belajar itu adalah hak. Tapi sekali lagi ya, Mas Ilham dan Dahlan Muda yang lain, OAD ini masih menunggu aturan mainnya, ya. Syarat-syaratnya apa, ya itu sedang digodok. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Memang program ini program yang relatif baru. Beberapa universitas yang besar seperti UGM memang sudah melaksanakan, ya, karena mendapat ya katakanlah program dari percepatan dari pemerintah. Ya, kemarin di UAD ada 10 program studi yang mendapat pendampingan untuk melaksanakan Merdeka Belajar ini. Nah, PVTO saya dan Pak Dr. Bambang sudah berusaha dengan dibantu Pak Purnawan, tetapi syaratnya belum memenuhi syarat, yaitu karena PVTO ini baru, belum ada akreditasi visitasi, maka PVTO belum. Tetapi saya yakin ya nanti dalam peraturan rektor itu akan muncul. Jadi begini Mas Ilham dan para Dahlan Muda, kalau misalnya nanti ada, itu mahasiswa bebas, karena hak ini ya, hak Merdeka Belajar itu hak. Jadi boleh tetap belajar di prodi PVTO, ya. Tapi kalau misalnya menginginkan saya mau belajarnya melalui praktek industri, nah syaratnya tadi ya kita kembali, ya. Di PVTO misalnya ada yang namanya capaian belajar. Di kurikulum itu pasti ada capaian belajar, ya. Visinya menjadi terampil, punya pengetahuan di bidang otomotif, ya, kemudian misinya melaksanakan pembelajaran, ya, yang berdasarkan nilai-nilai Islami yang ke arah pada otomotif. Nah itu nanti diterjemahkan, di breakdown lagi menjadi yang namanya capaian belajar. Jadi kalau capaian belajar ini, ya misalnya capaian belajar pada mata kuliah yang otomotif, ya. Katakanlah entrepreneurship, kewirausahaan kan ada itu ya. Jadi capaian belajarnya mungkin sama di beberapa prodi lain di sesama UAD atau bahkan di universitas lain, ya. Karena kewirausahaan itu sangat umum. Memang di PVTO dan PVTE kewirausahaannya berbasis prodi, berbasis otomotif dan elektronika. Tetapi nanti kalau memang kebijakan ini sudah diatur oleh peraturan rektor, adik-adik mahasiswa bisa ya mengambil, wah kok di sana ya di kewirausahaannya di ekonomi bagus, saya akan belajar bagaimana manajemen akuntansinya. Kalau di PVTO, PVTE mungkin tidak detail. Ya, saya ingin belajar tentang sistem akuntansinya. Bisa, ya, tetapi tentu ada syaratnya. Ya, kalau syarat-syaratnya apa? Syarat yang paling utama adalah syarat capaian belajarnya sama. Jadi nanti walaupun adik-adik belajar di prodi lain di satu universitas atau bahkan belajar di universitas lain, prodi lain, itu harus sesuai capaian belajarnya. Mata kuliahnya bisa namanya beda, tapi capaian belajarnya kalau di SMK, SMA apa ya? KIKD ya mungkin ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau di perguruan tinggi namanya capaian belajar. Nah, ini kalau sama, maka adik-adik bisa diizinkan. Ya, tapi sekali lagi ini nunggu rektor ya, nunggu peraturan rektor. Nah, ketika adik-adik sudah memilih, nanti mata kuliah nilainya tetap kewirausahaan. Ya, karena sudah memenuhi syarat, ya, capaian belajarnya kewirausahaan di prodi PVTO sama dengan capaian belajar di prodi PVTO. Kalau di otomotif UNY bukan PVTO ya, apa namanya? PTO di UNY misalnya, sama, adik-adik bisa. Nah, nilainya tetap nanti mata kuliah kewirausahaan di PVTO. Ya, jadi kita nanti tugas dari universitas, dari prodi untuk mengadjust, ya, menilai apakah capaian belajar mata kuliah kewirausahaan itu bisa ditempuh atau bisa didapat di mata kuliah kewirausahaan di PTO UNY. Kalau oke berarti bisa. Ya, tapi sekali lagi ya saya tekankan di sini masih menunggu peraturan rektor. Jadi setelah ini adik-adik tidak bisa, mana janji Pak Kaprodi? Ini baru wawasan mindset. Ya, kenapa saya berikan seperti ini? Saya yakin cepat atau lambat kebijakan Merdeka Belajar itu akan diterapkan. Bisa dipahami ya, Mas Ilham?
Cukup? Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Monggo yang lain bisa lewat chatting juga bisa. Oke, saya kasih ke satu Ya, kesempatan lagi izin untuk bertanya, Pak. penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi yang Pak bilang kan untuk ijazah sarjana di luar negeri itu sudah tidak begitu diperlukan. Namanya dengan gelar atau nanti ijazah berupa gelar dengan jurusan VTE ketika masuk ke perusahaan, apakah itu bisa mempengaruhi jabatan Pak di perusahaan tersebut? Terima kasih. Langsung ini Mas Ananda, saya jawab. Jawab. Baik. Jadi perusahaan yang tadi saya sampaikan itu tidak semua perusahaan di luar negeri. Ya, alhamdulillah saya pernah juga ke Australia 5,5 bulan untuk training, di Amerika juga ikut training dan di sana mengunjungi industri maupun ya perusahaan-perusahaan kecil ya, home industry ya. Sekelas Australia saja tahun 96 itu home industry sangat maju ya. Jadi adik-adik dalam muda jangan membayangkan home industrinya Indonesia dengan home industrinya Australia secara prinsip sama ya. Mungkin yang adik-adik otomotif tahu ya, recycle dari master rem ya, master rem atau apa, kampas rem itu di Jogja sini ada ya. Tapi kenapa tidak begitu laku? Karena kualitasnya kurang. Nah, di Australia itu ya, pemulung itu dikumpulkan kemudian didaur ulang ya. Nah, disitulah yang saya tadi ditanyakan oleh Mas Esvan. Jadi tidak semua industri di luar negeri sudah menerapkan. Tadi saya contohkan hanya Google, IBM, ya, Apple dan sebagainya. Industri-industri besar itu lebih menekankan pada kompetensi atau sertifikasi. Ya, tetapi kalau industri pada umumnya ya itu masih juga menerapkan jasanya mana. Ya, maka di PVTO dan PVTE kita tempuh dua-duanya. Nanti adik-adik akan harus tidak hanya belajar kuliah untuk mendapatkan ijazah, tapi adik-adik juga kita wajibkan untuk mendapatkan SKPI namanya. Surat keterangan pendamping ijazah yang berupa sertifikat-sertifikat. Dan PVTO dan PVTE nanti ya harus punya sertifikasi kompetensi. Ya, sertifikat kompetensi. Caranya gimana? Tentu ikut uji kompetensi. Ya. Nah, jadi kita siapkan Mas Eswan ya, kita antisipasi ya untuk sesuai pada saatnya nanti misalnya ketika perusahaan-perusahaan sudah menerapkan seperti itu ya, ya kita sudah punya sertifikat kompetensi. Ya, sekedar gambaran saja, ada pembangunan hotel berbintang 5 di Indonesia ya. Kemudian itu menerapkan standar ISO begitu ya, maka tukang pasang keramiknya itu diimpor dari Singapura. Kenapa? Apakah tukang-tukang dari Indonesia tidak mampu? Oh, jangan ditanya. Ya, tukang-tukang kita, tukang-tukang pasang keramik itu Indonesia nggak kalah penting. Tapi karena tidak ada sertifikat kompetensi, maka perusahaan-perusahaan besar di bidang konstruksi itu semua karyawannya harus memiliki sertifikat kompetensi pasang keramik, gitu ya. Nah, nanti di PVTO dan PVTE kita akan bekali seperti itu. Walaupun tidak semua sertifikat kompetensi ya, tetapi pada bidang-bidang tertentu, terutama otomotif dan elektronika, kita akan fasilitasi adik-adik nanti bisa mengikuti uji kompetensi di LSPUAD. Ya, maka ini tantangan bagi para dosen PVTO maupun PVTE, segera skema uji kompetensinya harus segera diusulkan. Ya, saya kira itu ya, Mas Eswan. Jadi tidak semua perusahaan di luar negeri sudah menerapkan seperti itu. Jangan khawatir. Ya, jadi tetap ijazah itu tetap perlu, penting. Ya, tapi kalau hanya ijazah tok, ya tidak dapat. Maka di sini saudara-saudara akan kita siapkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Baik, demikian kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Budi telah menyampaikan materinya.
serta semua pihak yang telah. Oke, mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan materinya, serta kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan P2K ini. 5 menit lagi. Oke, menuju acara yang ketiga yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Boleh saya nambah 1-2 kata, Mas Ananda? Monggo Pak Budi. Baik. Baik, terima kasih adik-adik Dahlan Muda yang kami banggakan. Jadi melalui pengenalan prodi ini kita berharap adik-adik semakin memahami, semakin kenal para dosennya, dan semakin memahami apa yang nanti akan adik-adik lakukan selama 4 tahun, jangan lebih ya, 4 tahun saja maksimum. Ya. Dan adik-adik harus memiliki tetap semangat. Ya, saya punya slogan kalau boleh nanti punya yel-yel, itu ada kompeten, disiplin, jujur, dan islami. Kita akhiri dengan itu nanti ya, setelah ditutup kita sama seperti yel-yel ya, kompeten, jujur, disiplin, dan Islam secara bersama-sama. Nanti yang memimpin adalah Mas Ananda. Saya kira itu, dan mohon maaf banyak kekurangannya, dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita cermati materi dari Pak Budi yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir kita yel bersama tadi yang seperti dikatakan Pak Budi, yaitu jika saya katakan PVTO dan PVTE kompeten, jujur, disiplin, dan islami. Dicatat dulu kalau ada pulpen itu. Kameranya dibuka semua coba. Tak catat di pesanan. Mohon semua mahasiswa dibuka kameranya. Jualannya belum Mas Adi. Oke, siap semua ya. PVTU AD kompeten, jujur, disiplin, dan islami. Oke. Kompeten, jujur, disiplin, dan Islam. Ini ada sesi foto, tangannya mengepal semua. Saya tadi juga saya mute, lupa. Lebih semangat ya. Oke. PVTU AD kompeten, jujur, disiplin, dan Islam. Terima kasih kepada para dahlan muda yang telah menyimak materi dengan baik. Ini belum berakhir, nanti setelah ini ada materi lagi dari kakak-kakak HMPS yang akan dipimpin oleh Kak Aji. Nanti jam 10 kemungkinan akan segera dimulai. Tetap ditunggu ya. Oke, saya moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para dahlan muda. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rega segera KRS-an. Halo, Pak. Para dosen sudah selesai, pakai rapat saja. Enggak tahu ya, Pak.